Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Razan Abdul Nadif. Sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari program yang telah saya buat, yaitu program pengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi video. Di sini saya menggunakan library IOStream dan juga CMake. Nah, untuk pertama saya membuat struktur node ya, yang dimana struktur node ini berisi variabel data dan juga ini ada next. Nah, data ini berisi antara di sini. Data ini berisi antara 0 atau 1 ya. Oke. Lalu next juga, ini fungsi next itu sebagai menuju ke pointer selanjutnya. Sip. Nah, di sini juga ada not integer file itu untuk ini tuh fungsinya untuk menginisialisasi data dengan nilai file, menginisialisasi data dengan nilai file dan juga next dengan nilai 0. Oke. Nah, selanjutnya kita punya function yang bernama binner ke desimal. Nah, ini function itu berfungsi untuk nantinya kita mengubah dari bilangan binner, digit binner ke bilangan desimalnya. Jadi fungsi ini itu mengkonversi linked list dari desimal dari binner ke desimal. Nah, ini kita punya variable result, yaitu fungsinya itu adalah untuk menyimpan hasil konversi. Oke. Nah, di sini juga kita punya power yang dimana fungsinya itu menyimpan pangkat 2 saat ini. Yang dimana ini itu dimulai dari 0 untuk LSB. Oke. Dan juga kita mempunyai current. Dimana ini fungsinya itu adalah untuk sebagai pointer untuk traversing linked list. Oke. Nah, kita lanjut ke prosesnya. Di sini ada proses pengulangan yang menggunakan while, yang dimana kita pertama iterasi melalui setiap node. Nah, yang kedua tuh untuk setiap 0 atau 1, untuk setiap bit 0 atau 1 tambahkan bit ini, bit dikali 2 power, itu kayak pangkat 2-nya gitu, ke result. Nah, kita juga lalu setelah itu kita increase power ya, increment power yang plus ini. Lalu setelah itu kita kembalikan nilai result. Oke. Nah, yang ketiga kita punya juga void atau fungsi tambah node yang namanya. Nah, jadi fungsi itu berfungsi untuk menambahkan node pada akhir linked list. Oke. Nah, di sini tuh mempunyai dua parameter, yaitu parameter head dan juga parameter data. Nah, head ini itu sebagai reference ke head linked list dan juga data ini sebagai nilai untuk node baru. Nah, lanjut ke proses. Ini ada proses apa tuh namanya, perkondisian ya, menggunakan if. Jadi pertama kita buat node baru dengan data yang diberikan. Nah, jika headnya sama dengan 0, jika head sama dengan 0, jadikan node baru sebagai head. Nah, head sama dengan new node. Dan jika tidak, maka traverse akhir ke list dan tambahkan node baru. Itu di return. Ini jika tidak. Nah, next kita punya void print binner. Jadi untuk
function ini tuh berfungsi untuk mencetak digit biner dalam urutan dari MSB atau most significant bit atau bit yang paling kiri ke LSB atau less significant bit atau bit yang paling kanan atau akhir. Nah, di sini tuh kita mempunyai dua variabel yang itu variable bits. Nah, di sini itu isinya array yang dimana arraynya itu adalah max bits ya dari konstantanya ini. Kita kasih ini angka 64 itu supaya dia tidak overflow ya memori. Nah, ini gitu. Nah, ini itu menyimpan berfungsi menyimpan array sementara. Menyimpan bit array sementara. Ada. Selanjutnya kita juga punya sini variable count yaitu fungsinya untuk bukan fungsi sih gitu kan ini tuh jumlah bit yang harus disimpan. Nah, sip. Oke. Nah, di sini tuh prosesnya kita pertama iterasi dulu melalui linked list dan simpan bit-bit ke array. Cetak array dalam urutan terbalik dari indeks tertinggi ke 0. Nah, lalu kita batasi maksimal 64 bit untuk menghindari overflow. Oke. Nah, nextnya nih yang paling bukan yang paling sih sebenarnya ini langsung next aja ke integer main yaitu sebagai eksekusinya proses eksekusi. Di sini pertama kita deklarasiin dulu not pointer head sama dengan 0 sebagai ini tuh jadi itu adalah inisiasi inisialisasi inisialisasi bahwa linked listnya ini kosong. Oke. Nah, yang kedua tambahkan beberapa not. Nah, ini kita tambah beberapa not dengan nilai 0 atau 1. Nah, ini itu merupakan digit not paling paling kanan. Nah, dan yang paling bawah itu digit paling kiri atau paling besar ya. Jadi semisal ininya saya ganti misal sini saya ganti 0, jadi digitnya ini nanti jadi 1 0 1 1 1 1 1 1. Nah, jadi begini ya. Oke. Nah, di sini kita juga mempunyai setelah kita apa tuh namanya? Inisialisasi semua linknya, kita masukin semua nilainya. Kita panggil fungsi print biner, yaitu untuk mencetak ininya, mencetak digitnya ini. Setelah itu kita integer desimal, kita buat deklarasi baru untuk konversi ke desimalnya dari bilangan biner. Kita panggil fungsi biner ke desimal, yang dimana memiliki head. Nah, di sini kita outputnya untuk kita output kita menggunakan cout. Kita panggil nilai desimal titik 2 desimal n line terakhir kita return 0. Oke. Oke, jadi dikarenakan VS Code saya tidak bisa mengerti dari file C++ saya sendiri, maka di sini saya menggunakan online compiler dari programmis.co. Langsung saja kita run ya. Nah, jadi untuk outputnya itu menampilkan seperti ini. Ini kan tadi 1111 yang seperti yang kita ketahui apabila digit biner full dengan angka 1, 8 digit, maka nilai desimalnya ada 255. Nah, sini coba kalau kita ganti ini menjadi 0 dan ini menjadi 0, maka akan menjadi nilai desimalnya oke 159. Ya, mungkin untuk penjelasan kode yang ini cukup segini saja dan kita akan lanjut ke penjelasan kode berikutnya. Oke, next ini kita lanjut ke codingan keduanya di sini yaitu program dari mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Ya. Nah, untuk
singkat waktu ya, seperti tadi, langsung saja kita bahas. Yang pertama ini tadi sudah saya tulis. Di sini mempunyai fungsi untuk mengkonversi desimal ke heksadesimal. Nah, di sini ya, nama fungsinya adalah desimal ke heksa, yang dimana parameternya itu adalah integer angka desimal. Oke, di sini kita punya stack cara hex stack ini itu adalah stack untuk menyimpan digit heksa desimal sementara. Nah, di sini juga ada string digit heksa. Nah, ini itu string yang berisi digit heksadesimal atau 0 sampai F yang digunakan untuk pemetaan nilai sisa remainder ke karakter heksadesimal. Nah, di sini tuh kita buat if nih sebagai penanganan kasus khusus nih kita ya penanganan kasus yang khusus jika input 0. Sip. Nah, kita buat jika angka desimal yang dimasukkan adalah 0, maka kita kembalikan 0. Jadi langsung aja dibalikin 0 gitu tanpa dikonversi. Nah, jadi ini kita buat juga while di sini tuh merupakan proses konversi versi desimal ke heksa. Oke. Di sini kita punya integer reminder di looping while ini yaitu sama dengan angka desimal persen 16. Ya, kenapa persen 16? Karena itu adalah hitung sisa pembagian dengan 16. Makanya di sini adalah persen 16. Nah, selanjutnya kita punya hex stack push digit hexa bla bla reminder ini. Ya, ini tuh fungsinya untuk ambil karakter heksadesimal dari si digit heksanya ini berdasarkan reminder, lalu disimpan di stack. Nah, ini disimpan di stack. Selanjutnya kita punya ini juga nih angka desimal per 916. Nextnya juga kita punya, oh ini kita kasih contoh dulu deh. Nah, jika angka desimalnya itu adalah 255, iterasi 1 sama dengan jadi 255 persen 16 sampai dengan 15. Maka digit heksa di sini digit heksa ininya 15 sama dengan F ya. Terus kita push F-nya di untuk tampilin F sampai begitu. Nah, terus kita juga punya ini untuk membentuk string heksadesimal dari stack. Kita deklarasiin dulu string hasil heksa. Ini ya kita kosongin. Nah, ini tuh fungsinya untuk stack menyimpan digit dalam urutan terbalik karena tuh. Di sini kita punya looping menggunakan while. Nah, hasil heksa ini hasil heksa plus sama dengan hex stack.top. Itu untuk mengambil digit dari atas stack dan tambahkan ke string hasil. Tambahkan ke string hasil. Ini. Terus kita juga punya hex stack pop. Nah, ini untuk menghapus digit yang sudah diambil. Hapus digit sudah diambil. Oke. Nah, ini untuk kita nah setelah itu kita return hasil hasilnya untuk mengembalikan hasil. Nah, nextnya kita punya juga yang terakhir ini ada fungsi main. Itu pertama ini kita deklarasiin dulu integer desimal. Nah, di sini tuh kita diminta untuk memasukkan sembarang nilai bilangan desimalnya. Nah, ini chain ini untuk menyambungkan ke sini. Di sini kita panggil string hex. Nah, di sini kita panggil juga fungsi dari desimal ke hexa yang dimana dari nilai desimal yang kita masukin tadi ini yang kita input akan diproses dalam fungsi desimal ke hexa yang dimana parameter ini adalah desimal. Setelah itu kita code atau kita panggil hasil konversi ke heksadesimal. Nah, ini kita panggil hexnya ini tadi string hex yang dimana udah kita masukin desimalnya.
yang dimana di sini tuh udah dikonversi menjadi nilai heksadesimal. Lalu kita inline, kita return 0. Oke. Di sini saya menggunakan online compiler lagi dari Programmers ya untuk menjalankan programnya. Nah, coba kita run ya dari hasil program yang tadi. Nah, kita masukkan aja sembarangan desimal, misalnya kita tulis 12, kita enter, maka muncul hasil konversi ke heksadesimal adalah C. Sebenarnya kita tahu kan dari heksadesimal itu ada 16, dari 0 sampai 9, lalu A, B, C. C-nya ini adalah 12. Jadi sudah benar ya. Nah, coba kita masukkan lagi entah sembarang, misalnya di sini kita taruh 70. Terang maka hasilnya adalah oh, salah, sorry. Kita enter, bukan di run. Hasilnya ada 4, 6. 4 dan 6. Oke. Ya mungkin untuk video ini sekian segini saja. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Oke, terima kasih.